Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satya Wijaya. Saya dari kelas S1 Manajemen A dengan NIM 1705619059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang training method atau pelatihan kerja. Pengertian pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengajarkan atau meningkatkan pengetahuan, keahlian, sikap, serta perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga karyawan semakin terampil, memiliki tanggung jawab yang lebih baik, serta memiliki kinerja yang lebih baik juga. Menurut para ahli seperti Sulistiani dan Rosida tahun 2010, pelatihan kerja adalah proses sistematik pengubahan perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional dengan tujuan untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, dan sekaligus meningkatkan keahlian para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Ada juga menurut Widodo tahun 2015. Pelatihan kerja adalah serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Ada juga menurut Bangun 2012, pelatihan kerja adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Ada juga menurut Mangku Prawira 2004, pelatihan kerja adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik sesuai dengan standar. Dan masih banyak menurut para ahli lainnya. Tujuan pelatihan kerja menurut Widodo tahun 2015, tujuan pelatihan kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kadaluarsa kemampuan dan mengetahui personel, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian personel juga. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Jenis-jenis pelatihan kerja. Menurut Handoko tahun 2001, berdasarkan metode pelatihan kerja dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu on the job training dan off the job training. Adapun penjelasannya, penjelasan dari metode on the job training itu atau in-house training merupakan metode yang paling banyak digunakan perusahaan dalam pelatihan tenaga kerjanya. On the job training adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja. Para karyawan mempelajari kerjanya sambil mengerjakan secara langsung. Dalam metode on the job training terdapat beberapa teknik seperti 1. Rotasi jabatan, memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktik berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua itu pelatihan instruksi pekerjaan, petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga ada magang, merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang berpengalaman. Asistensi dan internship adalah bentuk lain program magang. Yang keempat ada coaching, penyelian atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Yang kelima ada penugasan sementara, penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masa-masa organisasional nyata. Habis itu tadi ada on the job training dan off the job training. Nah, yang sekarang itu tentang off the job training. Off the job training atau external training merupakan metode pelaksanaannya yang dilakukan di luar tempat kerja. Latihan dilaksanakan di mana karyawan dalam keadaan tidak bekerja dengan tujuan agar terpusat pada kegiatan pelatihan saja. Pelatih atau instruktur biasanya didatangkan dari luar organisasi. Hal ini dilakukan karena kurang atau tidak tersedia pelatih dalam perusahaan. Ada juga jenis-jenis pelatihan kerja menggunakan off the job training, seperti 1. Metode studi kerja. Karyawan yang terlibat dalam metode pelatihan ini diminta untuk mengidentifikasi masa-masa
menganalisis situasi dan merumuskan penjelasan alternatif. Dengan metode kasus, karyawan dapat mengembangkan keterampilan mengambil keputusan. Yang kedua ada role playing. Teknik ini merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para karyawan atau peserta pelatihan untuk memainkan peran yang berbeda. Yang ketiga ada business game. Suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata. Yang keempat ada vestibule training. Bentuk latihan ini dilaksanakan oleh bukan atasan atau penyelia, tetapi oleh pelatih khusus. Yang kelima ada pelatihan laboratorium, suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi. Salah satu bentuk pelatihannya adalah pelatihan sensitivitas. Yang keenam ada program pengembangan eksekutif. Program ini biasanya dilaksanakan di lembaga pendidikan. Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan atau bekerja sama dengan suatu lembaga pendidikan untuk mengembangkan secara khusus suatu bentuk penataran pendidikan atau pelatihan sesuai kebutuhan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.